pergi menyelam membawa gergaji yang menjawab salam semoga segera naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Indonesia daulatan mustaqilah bi anwa'il adatil mukhtalifah wa lidzalika aujabinal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, sahabat-sahabat salsa yang solih dan solihah. For one thing, in the name of Allah, the most gracious and the most merciful, who has given us mercies and blessing, so we can attend and gather in this place. Salatan wa salaman ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas min adh-dhulumatiz zaman ila nuril islamil munir. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Sahabat salsa yang solih dan solihah, sekarang ini kita hidup di era global village, zaman yang dipenuhi dengan jejak-jejak digital, di mana anak sering membantah orang tuanya serta kehilangan ketahanan mental dan spiritualnya. Itulah yang akan salsa angkat menjadi topik pembicaraan kita pada hari ini dengan judul Ketahanan Mental dan Spiritual di Era Kehidupan Digital. Brother and sister, di tengah krisis global, perubahan sosial yang semakin cepat dan tekanan hidup yang meningkat, banyak individu yang mengalami kelelahan emosional, stres kronis, hingga gangguan psikologis. Dalam situasi ini, muncul kebutuhan untuk menggali kembali kekuatan batin yang lebih dalam, yaitu spiritualitas. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Apa kata Allah? Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu berupa sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Brother and sister, ketahanan mental adalah kemampuan seseorang untuk bertahan, bangkit, dan tumbuh setelah mengalami kesulitan, tekanan, atau trauma. Karakteristik manusia tangguh secara mental diantaranya optimis dan realistis, fleksibel dalam berpikir dan bersikap, mampu mengelola emosi dan stres, serta memiliki nilai-nilai agamis yang menjadi pegangan. Lantas, apa kaitannya spiritualitas dan ketahanan mental? Spiritualitas sebagai salah satu fondasi utama dalam membangun mental resilience atau ketahanan mental. Lalu, bagaimana kita membangun ketahanan mental di era digital ini dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa melalui dengan menulis jurnal harian, meluangkan waktu untuk refleksi atau meditasi, membaca atau mendengarkan hal-hal yang menginspirasi, atau ikut serta dalam kegiatan sosial dan pelayanan. Era digital membawa perubahan yang sangat besar bagi kehidupan manusia, mulai dari interaksi sosial, pekerjaan, hingga segala aspek dalam kehidupan. Maka tidak heran jika berbagai macam hal dapat dilakukan dengan lebih mudah, praktis, dan canggih. Perkembangan era digital ini berjalan begitu cepat hingga tak dapat dihentikan oleh manusia. Mengapa hal ini terjadi? Karena manusia sendirilah yang sering menuntut dan meminta agar berbagai macam hal dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Pesatnya perkembangan era digital ini berdampak di berbagai macam kalangan, khususnya
bagi mereka yang berada di fase remaja. Usia remaja adalah usia yang rentan, apalagi untuk psikologis dan sosial. Untuk itu, menjaga kesehatan mental di era digital tidak bisa dianggap remeh. Selain itu, data dari riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa lebih dari 19 juta penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan mental emosional, dengan lebih dari 12 juta diantaranya menderita depresi. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya permasalahan kesehatan mental yang mengancam generasi muda akibat sosial media. Allah telah memberikan solusinya dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul adzim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Brother and sister, era digital membawa perubahan yang sangat besar dalam cara berinteraksi. Sementara teknologi membuat banyak manfaat yang luar biasa, seperti kemudahan dalam mengakses informasi dan konektivitas global. Saikoji telah berhasil dengan sukses mengupas hal ini dalam sebuah lagunya. Siang malamku selalu menatap layar tepaku untuk online, jari dan keyboard beradu, pasang earphone dengar lagu, aku online. Sahabat-sahabat yang solih dan solihah, penggunaan teknologi yang berlebihan dapat merusak kesehatan mental. Lantas, apa yang terjadi jika kesehatan mental seseorang terganggu? Yang pertama, stres digital. Informasi yang terus-menerus datang akan membuat tekanan tambahan dalam kehidupan, khususnya remaja. Yang kedua, kecanduan digital. Yang ketiga, cyberbullying yang dapat merusak kesehatan mental seseorang. Yang keempat adalah kurangnya interaksi sosial dan overload information. Lalu, bagaimana kita menjaga ketahanan mental di era digital ini? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, pembatasan waktu. Yang kedua, batasan media sosial. Yang ketiga, cari dukungan sosial. Dan yang keempat adalah cari bantuan profesional. Sahabat-sahabat yang solih dan solihah, Islam telah memberikan solusi yang komprehensif untuk menjaga kesehatan mental di generasi muda. Kita diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah yang konsisten, seperti sholat, berzikir, dan membaca Al-Quran yang menjadi ketenangan jiwa dan raga. Brother and sister, saat engkau sendirian, kendalikanlah pikiranmu untuk berpikir hal-hal yang positif. Saat engkau bersama orang lain, kendalikanlah lidahmu untuk gibah yang tak perlu. Saat engkau sedang bersosial media, kendalikanlah hati, pikiran, dan jari-jarimu untuk tidak memposting hal yang tak penting. Karena manusia terindah adalah manusia yang khawatir akan ucapan dan perbuatannya melukai hati orang lain. Brother and sister, kita sebagai generasi muda, masa muda adalah masa yang paling hebat, masa yang paling tepat untuk senantiasa taat kepada Allah Sang Pemilik Nikmat, di mana kita diberikan fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, kaki berlari dengan cepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, serta diberikan wajah yang tampan dan cantik memikat. Untuk itu, mari kita jaga kesehatan mental dengan lebih bijak dalam penggunaan media sosial. Because it's an impossibility to be perfect, but it's possible to do the best. Cukup sekian, menggoreng ikan dicampur boba, digoreng terpisah, tidak menyatu. Cukup sekian dari Salsa, semoga mendapat juara 1. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.